Brigade Al-Hassam mengumumkan serangannya kembali terhadap wilayah Israel. Dilaporkan pada Senin 13 November 2023, mereka menghancurkan 2 tank dan sebuah kendaraan pengangkut personel rezim Zionis di barat Gaza. Serangan dilancarkan dengan roket Yasin 105 hingga membuat kendaraan militer tersebut terbakar seluruhnya. Bersamaan dengan serangan balasan pasukan perlawanan Palestina di dalam Gaza dan wilayah pendudukan, pangkalan-pangkalan militer Israel di dekat perbatasan Lebanon juga digempur serangan Hizbullah. Di sisi lain, pasukan rezim Zionis mengklaim bahwa sampai sekarang telah melancarkan 4.300 kali serangan ke Gaza. Mereka juga mengaku meluncurkan ratusan rudal serta roket ke posisi Hamas. Akan tetapi, sebagaimana diketahui di lapangan, pasukan rezim Zionis hanya menyerang warga sipil. Mereka juga menggempur fasilitas-fasilitas publik Gaza seperti rumah sakit, masjid, gereja, dan sekolah. Seorang politisi Amerika Serikat, Sam Parker, menyebut jika banyak tentara rezim Zionis tewas di tangan teman sendiri pada 7 Oktober. Ia menuturkan kekacauan setelah serangan mendadak Hamas telah menyebabkan terjadinya kesalahan identifikasi oleh tentara Israel. Hal itu menyebabkan tentara Israel membunuh temannya sendiri saat berusaha membalas Hamas. Pembunuhan terhadap lawan sendiri terjadi karena kurangnya data intelijen. Selain itu, ia menduga Israel panik mendapat serangan mendadak Hamas lalu salah mengidentifikasi teman sendiri sebagai musuh. Parker kemudian mengungkapkan pandangannya yang bertolak belakang dengan pemerintah Amerika Serikat. Ia percaya Hamas berhak melancarkan serangan pembalasan terhadap Israel. Menurut Parker, Hamas menyerang rezim Zionis untuk mengamankan tanah air mereka dari pendudukan pihak asing. Anggota Partai Republik itu menjelaskan, Hamas secara hukum dan moral berhak melakukan operasi perlawanan terhadap penjajah. Komandan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigjen Amir Ali Haji Zadeh, kembali mengeluarkan peringatan kepada Israel. Pada Senin 13 November 2023, Haji Zadeh menyebut bahwa masalah Gaza saat ini sudah menjadi masalah global. Dikatakannya, dunia mulai menyadari tindakan keji rezim Zionis terhadap warga di jalur Gaza. Tindakan pembunuhan terhadap anak-anak hingga wanita disebutnya membuat Israel tak berumur panjang. Haji Zadeh menjelaskan saat ini perang telah meluas ke Lebanon dan Hizbullah. Ia pun tak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi disebutnya Iran siap dengan segala skenario jika area pertempuran akan lebih luas dari sekarang. Sehubungan dengan ancaman Amerika Serikat terhadap Iran, Haji Zadeh pun turut meresponnya. Ia menyebut jika pihak Amerika Serikat tidak mengancam Iran, melainkan memohon kepada negara di Asia Barat itu. Menurutnya, Iran tidak berada pada kondisi yang dapat diancam oleh pihak lain. Amerika Serikat meminta agar Israel menahan serangan terhadap wilayah Lebanon. Hal ini dilakukan agar perang tetap di Gaza dan tak meluas ke wilayah lain hingga menimbulkan pertempuran besar. Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Ia memperingatkan rekannya dari Israel, Yoav Gallant, tentang eskalasi di perbatasan dengan Lebanon. Laporan itu mengutip 3 sumber Israel dan Amerika Serikat yang mendengar percakapan telepon antara Austin dan Gallant pada Sabtu 11 November 2023. Austin menyebutkan kekhawatirannya mengenai tindakan militer Israel di Lebanon. Sumber tersebut juga mengatakan Austin meminta klarifikasi dari Gallant tentang serangan udara Israel baru-baru ini di Lebanon. Dia meminta Tel Aviv untuk menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan perang habis-habisan antara Hizbullah dan tentara Israel. Sementara Gallant mengatakan jika Israel tidak berniat terhadap perang lain di perbatasan Lebanon, menurutnya Hizbullah saat ini tengah bermain api dengan melakukan serangan ke wilayah Israel. Utang pendudukan Israel semakin meningkat di tengah perang dengan Hamas di jalur Gaza untuk mengamankan perekonomian Kementerian Keuangan Israel hingga melakukan lelang. Israel dilaporkan memiliki utang sebesar 30 miliar shekel atau setara dengan 7,8 miliar US dollar sejak dimulainya agresi mereka di Gaza.
Utang tersebut berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Israel pada Senin 13 November 2023. Dari jumlah total tersebut sekitar 16 miliar shekel dikumpulkan melalui utang dalam mata uang dolar di pasar internasional. Hal ini menyoroti upaya pendudukan Israel untuk mencari dukungan keuangan dalam skala global. Selain itu, Kementerian Keuangan melakukan lelang obligasi mingguan di pasar lokal. Lelang tersebut menghasilkan perolehan tambahan sebesar 3,7 miliar shekel. Genosida terbukti memakan biaya yang besar karena mengeluarkan pendudukan Israel terus menumpuk. Dana yang dialokasikan untuk mendukung pasukan pendudukan Israel dan bisnis-bisnis yang terletak di dekat tembok pemisah yang didirikan di perbatasan Gaza tampaknya berkurang. Hal itu dipicu karena pendapatan pajak yang rendah. Lantaran pengeluaran dan berkurangnya pajak, Israel menghadapi defisit anggaran yang besar sebesar 22,9 miliar shekel pada bulan Oktober. Peningkatan hampir 5 kali lipat dari defisit anggaran pada bulan September sebesar 4,6 miliar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya berjanji untuk membuka keran mengingat perang yang sedang berlangsung. Hubungan antara Perdana Menteri Israel dengan komando militernya diduga bermasalah. Renggangnya hubungan keduanya disebut karena bocornya informasi militer ke publik. Kabar ini disampaikan oleh pembawa acara Channel 12 Israel, Yaron Avraham. Kepala Staf Israel Herzi Halevi disebut berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya. Perselisihan terjadi selama pertemuan tertutup yang diadakan antara para pejabat Israel. Halevi disebut menuduh peserta lain membocorkan informasi dari pertemuan sebelumnya. Hal itu menempatkan komando militer Israel dalam posisi yang buruk di depan publik Israel. Halevi dinilai frustasi dengan perilaku para politisi Israel. Namun kebocoran informasi ini dibantah oleh Aryeh Deri, pemimpin partai politik Shas yang merupakan bagian dari koalisi penguasa Israel. Ia mengatakan kebocoran informasi militer bukan berasal dari pertemuan sebelumnya. Sementara mantan Kepala Intelijen Israel Letnan Jenderal Amos Malka mengecam tindakan PM Netanyahu. Malka menilai Netanyahu berencana melepaskan diri dari tanggung jawab di tengah konflik dengan Hamas. Ia menambahkan bahwa Netanyahu lebih sibuk mengamankan posisinya daripada fokus mengelola perang di Gaza. Nasib Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di ujung tanduk setelah berakhirnya serangan darat Israel di jalur Gaza. Saat ini anggota MK Israel tengah mempertimbangkan mosi tidak percaya terhadap Netanyahu. Media Israel mengungkapkan konsultasi yang sedang berlangsung di antara anggota Partai Likud Netanyahu mengenai kemungkinan memecat Perdana Menteri. Dalam beberapa hari terakhir, anggota MK dan Menteri di Likud mengadakan pertemuan. Mereka tengah membahas gagasan untuk memobilisasi 61 anggota MK untuk mosi tidak percaya yang konstruktif. Nantinya akan mengarah pada pembentukan sebuah negara dengan pemerintahan baru tanpa pemilu. Beberapa anggota Likud percaya jika Netanyahu tetap menjadi pemimpin partai dan pemilu diadakan, banyak orang yang tak akan masuk politik. Disebutkan bahwa 2/3 warga Israel menginginkan pemilu baru setelah berakhirnya agresi Israel di Gaza. Beberapa hari yang lalu, media Israel melaporkan bahwa ribuan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv. Mereka memprotes penundaan penyerahan dokumen tawanan Israel yang ditahan oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza. Para pengunjuk rasa mengkritik Netanyahu dan mendesaknya agar mundur dari jabatannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi kritikan pedas dari sejumlah pihak saat berkonflik dengan Hamas. Netanyahu saat ini dinilai ingin lepas dari tanggung jawab setelah kerugian yang dialami negaranya. Kritikan ini disampaikan oleh mantan Kepala Intelijen Israel, Letnan Jenderal Amos Malka.
Ia secara belak-belakan mengecam tindakan Netanyahu saat diwawancarai sebuah stasiun radio. Malka menilai perang saat ini cacat lantaran pihak Israel saling menyalahkan. Bahkan disebutnya PM Israel berencana untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kegagalan militer dan intelijen Israel yang terjadi pada 7 Oktober. Malka menambahkan bahwa Netanyahu tidak fokus dalam melakukan pertempuran. Disebutnya Netanyahu malah sibuk mengurusi kelangsungan hidupnya sendiri. Sementara hubungan PM Israel dengan komando militernya disebut merenggang. Ia dikabarkan berselisih dengan Kepala Staf Israel Herzi Halevi. Hal ini terjadi setelah informasi soal militer Israel bocor dan memicu tanggapan negatif terhadap IDF. Uni Eropa mendesak Israel agar segera menghentikan perang di jalur Gaza. Pasalnya jumlah korban jiwa akibat serangan itu saat ini semakin bertambah. Diketahui Uni Eropa telah menjadi pendukung rezim Zionis sejak awal perang Gaza. Awalnya mereka hanya menyerukan di akhirnya perang secara kemanusiaan. Namun mereka saat ini mengambil tindakan kemanusiaan. Langkah ini diambil karena meningkatnya jumlah korban jiwa dan berlanjutnya kebrutalan Tel Aviv terhadap warga sipil. Salah satu cara yang dapat dilakukan sekutu Israel ini dengan meminta penghentian perang secara kemanusiaan. Desakan ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Senin 13 November 2023 di Brussels. Dikatakannya, Brussels ingin segera menghentikan perang. Selanjutnya, menciptakan koridor kemanusiaan guna menghadapi kondisi mengerikan masyarakat Gaza akibat serangan Zionis Israel. Namun demikian, Uni Eropa tidak menginginkan gencatan senjata yang komprehensif. Dijelaskannya, langkah pasti akan diumumkan setelah kunjungannya ke Israel dan tepi barat minggu ini dan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Tel Aviv dan otoritas Palestina. Perlawanan Islam di Irak mengaku meluncurkan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Terbaru mereka meluncurkan rudal cerdas Sarem untuk pertama kalinya. Perlawanan terbaru tersebut diumumkan hari ini Selasa 14 November 2023. Disebutkan bahwa rudal cerdas jarak pendek model Sarem telah memasuki layanan untuk pertama kalinya. Mereka menegaskan serangan dilakukan menanggapi kejahatan pendudukan Zionis di jalur Gaza. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan mengumumkan bahwa mujahidin mereka telah menargetkan pangkalan pendudukan Amerika di ladang minyak Al-Omar di Suriah. Serangan dilakukan dengan sebuah pesawat tak berawak. Pada Senin 13 November, sejumlah ledakan terdengar di dalam pangkalan ladang minyak Al-Omar Amerika di pedesaan Deir ez-Zor, Suriah Timur. Sumber tersebut menyatakan bahwa suara tersebut berasal dari 6 peluru roket yang ditembakkan oleh perlawanan di pangkalan tersebut. Perlawanan Irak juga menargetkan pangkalan Amerika di Bandara Harab Al-Jir di pedesaan Hasakah, Suriah Timur kemarin dengan drone. Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai sebelumnya menegaskan bahwa tidak akan ada penghentian operasi perlawanan kecuali dengan menghentikan serangan Israel di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.